Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Desinta Wardani. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita mulai pembelajarannya. Makhluk hidup bernafas. Bernafas sangat penting bagi makhluk hidup. Bernafas artinya menghirup gas oksigen atau O2 dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Tanpa bernafas, makhluk hidup akan mengalami kematian. Alat bernafas makhluk hidup berbeda-beda, seperti contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru. Tumbuhan bernafas dengan stomata. Stomata adalah lubang kecil pada permukaan daun tempat keluar masuknya udara. Hewan bernafas dengan berbagai cara. Seperti ikan bernafas dengan insang, sapi bernafas dengan paru-paru, cacing bernafas dengan kulit, serangga bernafas dengan trakea. Tetapi tidak semua hewan laut bernafas seperti ikan yang menggunakan insang. Ada beberapa hewan yang tinggal di laut yang bernafas dengan paru-paru, antara lain lumba-lumba, dugong, paus, singa laut, anjing laut, serta walrus. Pun ada hewan laut yang bernapas dengan insang dan ada yang bernapas dengan paru-paru, mereka tetap menghirup oksigen, udara oksigen. Gas oksigen yang kita hirup berasal dari mana? Kalian ingat? Ya betul, dari hasil fotosintesis tumbuhan. Nah, pada proses fotosintesis, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Oksigen itu yang akan kita hirup, yang makhluk hidup lainnya hirup. Itulah keajaiban yang terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan tumbuhan untuk memberi manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Tumbuhan tidak hanya menjadi sumber makanan, namun juga dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas karunia tersebut. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita paru-paru untuk bernapas. Kita bersyukur karena Tuhan juga menyediakan oksigen untuk bernapas. Kita harus mengungkapkan rasa syukur dengan menjaga lingkungan dan merawat tumbuhan dengan baik. Jadi, kalian harus untuk menunjukkan rasa syukur kalian terhadap Tuhan, kalian harus merawat bumi ini, merawat makhluk lainnya dengan baik. Kalian tidak boleh menyakiti sesama makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Cara merawat tanaman, kita bisa dengan menanamnya kembali, menyiraminya, menggunting ranting-ranting yang berantakan, atau memberinya pupuk. Yang tidak boleh kita lakukan yaitu duduk di atas tanaman, menginjak-injak tanaman, menebang pohon secara liar, atau berfoto di atas tanaman. Itu sangat tidak boleh. Hal tersebut akan merusak tanaman. Jika tanaman rusak, maka sumber makanan untuk makhluk hidup akan berkurang, serta persediaan air bersih juga akan berkurang. Karena selain makanan, manusia juga memerlukan cairan atau air untuk hidup. Selain cairan berupa air putih atau mineral, tubuh juga memerlukan minuman sehat seperti susu untuk membantu proses pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh. Susu ada yang berasal dari hewan seperti sapi atau kambing dan dari tumbuhan seperti kedelai atau gandum.
Susu yang biasa diminum anak-anak adalah susu sapi. Susu sapi kaya akan zat-zat yang diperlukan tubuh. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak atau botol siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah contoh banyaknya susu kemasan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Minggu ke-1, kemasan kotak yang dihasilkan sebanyak 2.173. Kemasan botol sebanyak 2.300. Minggu kedua, kemasan kotak yang dihasilkan sebanyak 4.502. Sedangkan kemasan botol sebanyak 1.375. Untuk minggu ketiga, kemasan kotak yang dihasilkan adalah 4.250. Sedangkan kemasan botol adalah 3.250. Dan untuk minggu keempat, kemasan kotak yang dihasilkan sebanyak 7.500 dan kemasan botol yang dihasilkan sebanyak 1.125. Bagaimana cara menghitung jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan pada minggu ke-1 dan kedua? Ini ada dua cara untuk menjawabnya. Yang pertama dengan cara bersusun panjang dan yang kedua bersusun pendek. Ini karena yang ditanyain jumlah minggu ke-1 dan minggu kedua, berarti ini penjumlahan. Pertama kita coba yang bersusun panjang. Karena yang ditanyakan jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan pada minggu ke-1 dan kedua, itu berarti dijumlahkan karena yang ditanya jumlah susu kemasan. Udah tertulis jumlah, jadi kita menggunakan cara penjumlahan. Pertama kita menggunakan bersusun panjang. Pertama kita tulis dulu angka kemasan kotak pada minggu pertama yaitu 2.173 dan pada minggu kedua yaitu 4.502. Nah, selanjutnya kita tuliskan keterangan dari masing-masing angka tersebut seperti ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Setelah itu angka-angkanya kita letakkan di keterangannya masing-masing. Seperti angka satuan itu berada di paling belakang. Setelah satuan itu puluhan. Nah, ini udah kita lihat angka paling belakang itu ada angka 3. Kita taruh angka 3 di belakang. Setelah angka 3 angka berapa? 7. Setelah itu angka 1, setelah itu angka 2. Lanjut untuk yang minggu kedua, caranya sama seperti itu. Kita tulis masing-masing. Udah di kolomnya masing-masing, baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Hasilnya seperti ini. Ini cara bersusun panjang. Untuk cara bersusun pendek, kita tulis aja di atasnya keterangannya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kita tulis. Terus kita tulis deh tuh di kolomnya masing-masing. Ingat, nulisnya dari belakang dulu, jangan dari depan, dari belakang, dari angka satuan kita tulis. Dari angka satuan kita tulis, lanjut ke depan kita susun, dan setelah ini kita hitung penjumlahannya sama seperti tadi. Untuk seandainya ada angka yang melebihi dari angka 10, penjumlahannya seperti ini. 4 ditambah 8 itu kan 12. Lalu angka berapa yang kita taruh di bawah? Angka 1 atau angka 2 kah? Ingat, angka belakang yang ditaruh di bawah. Angka belakangnya itu adalah angka 2. Angka 1 itu adalah angka yang depan. Jadi angka 2 itu kita taruh di bawah dan angka 1 kita taruh di atas untuk dijumlahin dengan puluhan. Jadi dia terus maju kalau melebihi 9. 10 itu nolnya di belakang, satunya di depan. Oke. Jadi kalau misalnya melebihi 9 atau 10 ke atas, itu caranya seperti ini. Angka belakangnya ditaruh di bawah, angka depannya ditaruh di atas di bilangan berikutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang kurang dimengerti silakan ditanya. Ibu
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.